Selamat datang rekan-rekan semua, kerabat Nara dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini pada lisan episode ke-18 bertopik Aneka Rasa Pengajaran Bahasa. Eh, saya senang sekali berkesempatan untuk menjadi moderator pada momen sore ini. Perkenalkan, nama saya Rifka Azara. Saya editor buku dan juga penyunting di Narabahasa. Hmm, ke, mungkin kerabat Nara sudah ada yang pernah mengikuti lisan episode-episode sebelumnya. Dan kalau masih ada yang belum tahu apa itu lisan, acara ini adalah program diskusi kebahasaan yang bertujuan untuk mengulik lebih dalam elemen-elemen yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Lisan diselenggarakan agar kerabat Nara memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan komprehensif mengenai bahasa Indonesia. Nah, narasumber yang kami sediakan pun merupakan orang-orang yang memang sudah mendalami bidang kebahasaan. Seperti yang sudah hadir bersama kita sore hari ini, ada Prof. Dr. Yati Mulyati. Selamat sore, Prof. Sore. Nah, eh, Ibu Yati ini merupakan dosen di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBPS UPI. Saya izin memperkenalkan Ibu sebentar ya. Nah, Ibu Yeti juga merupakan instruktur nasional diklat membaca, menulis, dan apresiasi sastra di Kemendikbud. Selain mengajar, beliau juga aktif menulis artikel pada berbagai jurnal nasional maupun internasional, berbagai modul, dan menjadi pembicara pada seminar nasional maupun internasional. Salah satu karyanya yang telah terbit berjudul Bahasa Indonesia, itu sebuah buku ya, Ibu ya. Betul. Kalau boleh tahu kesibukan Ibu apa akhir-akhir ini, Bu? Ya, seperti biasa saya mengajar di eh, prodi sendiri mulai dari jenjang S1, S2, S3, di S2 BIPA juga dan instruktur tetap untuk eh, Pusdiklat Sespim Polri. Hmm, Hmm. saya lihat di daftar riwayat hidup Ibu sudah menjadi eh, penulis modul UT sejak tahun 1988 ya, Bu ya. Betul, betul. Keren banget. Nah, Ibu Yeti ini narasumber kita yang sangat cocok untuk membahas topik lisan pada sore ini, kerabat Nara, yaitu pengajaran bahasa. Topik ini dipilih untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan yang memadai tentang pengajaran bahasa sebagai proses mengajarkan seseorang untuk memahami, berbicara, membaca, dan menulis dengan melibatkan berbagai metode, teknik, dan pendekatan. Nah, mungkin sebelum saya serahkan kesempatan untuk menjelaskan kepada Ibu Yeti, saya ingin memberitahukan dahulu kepada para teman-teman kerabat Nara yang sudah ada di sini, jika nanti pada saat penjelasan ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan mengacungkan tangan atau raise hand, atau mengirimkan pertanyaan di kolom obrolan. Ya, mungkin bisa segera saya serahkan kesempatan kepada Ibu Yeti untuk memulai memawarkan. Silakan Ibu Yeti. Baik, terima kasih Teh Rifka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta semua, sehat semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi kepercayaan oleh Narabahasa untuk menemani teman-teman semua berdiskusi. Mungkin jika dijelaskan tadi oleh Teh Rifka, sebetulnya lisan ini lebih berfokus pada konten kebahasaannya, namun kali ini saya diminta untuk menemani teman-teman ini berdiskusi tentang pengajaran bahasa, tentu saja bahasa Indonesia. Nah, eh, mohon maaf jika saya agak salah menafsir keinginan narabahasa karena pembicaraan atau topik yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di sore ini tidak spesifik tentang eh, strategi pembelajaran, tetapi lebih komprehensif karena berbicara tentang pengajaran bahasa Indonesia, ini mungkin kita harus menyamakan persepsi dari
eh, filosofi-filosofi basicnya ya, seperti teori belajar bahasanya, kurikulumnya, dan seterusnya. Sehingga mungkin strategi-strategi pembelajaran yang sifatnya teknis itu akan diserahkan kepada teman-teman nanti. Dari saya hanya semacam pemantik saja gitu ya, karena waktu kita sangat terbatas sehingga tidak mungkin untuk berbicara yang sifatnya teknis. Baik, untuk tidak mengurangi apa jam kita yang terus bergulir, mungkin izinkan saya berbagi layar. Ya, silakan Ibu. Nah, topik yang baik, topik yang eh, kali ini akan menjadi topik diskusi kita itu diberi judul Aneka Rasa Pengajaran Bahasa. Ini menjadi nano-nano mungkin ya nanti. Eh, Berdasarkan judul ini nanti insya Allah akan ada 7 topik. Saya tidak tahu akan kesampaian atau tidak gitu. Tetapi ketujuh topik ini menurut saya penting karena semua terkait dengan pengajaran. Jadi ada tentang kompetensi guru, ada teori belajar bahasa, ada kurikulum bahasa, ada metodologi mengajarnya. Nah, ini mungkin yang seharusnya agak spesifik, tetapi kita tidak sampai ke situ. Semoga di lain waktu atau dalam diskusi lain kita akan memperdalam ini. Ada materi ajar, ada media ajar, dan asesmen. Paling Ibu, tidak oh, inilah maaf menyela, ya. layarnya belum tayang. Oh, banyak nih tadi sudah dibagi. Sebentar. Oke, sebentar. Ya, Nah, sekarang nah sudah aman Ibu. oke, baik. Jadi saya ulangi lagi, sebetulnya saya punya 7 topik yang terkait dengan judul ini, topik kita hari ini tentang tentang aneka rasa pengajaran bahasa ya. Ini minimal karena sebenarnya eh, mungkin harus lebih dari ini. Mengapa harus diawali dengan kompetensi guru yang harus dimiliki oleh guru? Karena inilah yang menjadi dasar legal formal gitu bahwa guru ini tertuang dalam Undang-Undang Guru Nomor 14 Guru dan Dosen ya tahun 2005. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang berkenaan dengan kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Apa itu kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik itu secara besar atau apa ya, secara eh, simpelnya kita katakan segala hal yang berkaitan dengan didaktik metodik ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan keguruan, pengetahuan-pengetahuan eh, dan kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan guru gitu ya. Kemampuan mendidik, psikologi, eh, metodologi mengajar, merencanakan, melaksanakan, dan asesmen. Itu bagian dari kompetensi pedagogi. Kompetensi kepribadian berkenaan dengan eh, guru sebagai tauladan, tentu saja itu yang harus menjadi pribadi-pribadi unggul, pribadi-pribadi yang bisa menjadi contoh bagi anak didik. Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan konten, dalam hal ini mungkin sebagai guru bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional ini adalah penguasaan kompetensi bahasa berkenaan dengan ketatabahasan, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan ilmu-ilmu interdisipliner berkaitan dengan linguistik, kimia, pragmatik, sosiolinguistik, dan seterusnya. Lalu kompetensi berbahasa, kalau tadi kompetensi bahasanya berkenaan dengan language usage-nya, gramatikanya, tetapi juga yang paling penting adalah kompetensi berbahasanya, yaitu pemakaian bahasa yang meliputi 4 aspek keterampilan berbahasa: menyimak, berbicara, membaca, menulis, ya, aspek reseptif dan aspek produktif kalau kita kelompokkan. Dan di kurikulum sekarang ini sedang dikembangkan juga satu
keterampilan lain yaitu viewing, keterampilan memirsa. Kompetensi sosial ini tentu saja berhubungan dengan kemampuan berinteraksi gitu ya dengan anak didik sebaik mungkin. Interaksi itu tentu saja tidak hanya di lingkup kelas tetapi juga lebih luas dari itu. Kira-kira ini apa pemantik saja. Nah, yang kedua, mengapa guru bahasa harus menguasai teori belajar bahasa? Karena teori-teori inilah yang nanti akan mendasari pilihan-pilihan metode mengajar oleh para guru. Ada banyak teori yang teori-teori ini dalam perkembangannya memengaruhi pilihan metode oleh guru. Misalnya, ada teori belajar behaviorisme yang dikembangkan oleh Skinner sekitar tahun 50-an, yang karakteristiknya itu ditandai oleh bahwa pembelajaran itu dilakukan melalui pengondisian, pembiasaan, drill, dan fokusnya itu pada perilaku yang dapat diamati. Nah, metode-metode pembelajaran yang diturunkan dari filosofi teori belajar behaviorisme ini antara lain misalnya drill ya, latihan latihan pemulangan dan adanya eh, reinforcement, penguatan-penguatan positif yang dilakukan untuk dalam pengajaran bahasa itu jika anak melakukan hal yang benar, hal yang diharapkan dari pembelajaran bahasa yang harusnya mereka kuasai, kita melakukan penguatan positif. Jika tidak, kita melakukan penguatan negatif dalam pengertian apa ya, teguran atau perbaikan kesalahan, tetapi bukan pengertian negatif yang dalam tanda petik eh, merugikan anak. Bagaimana contoh pembelajarannya? Contoh pembelajarannya biasanya karena yang diutamakan ini pengulangan, drill, pembiasaan, biasanya menggunakan kartu memori ya eh, untuk kosakata baru dan memberikan pujian kepada siswa yang menjawab dengan benar. Itu tadi reinforcement. Eh, pada perkembangan berikutnya eh, ada teori belajar kognitivisme yang dikembangkan oleh Piaget dan Brunner. Ausubel juga agaknya ya. Eh, Karakteristik dari teori belajar ini menekankan proses mental dalam belajar dan siswa itu akan membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan um, apa namanya kognisi yang sudah dibekalkan oleh Allah kepada masing-masing kita gitu. Metode pembelajaran yang sebaiknya dikembangkan yang berdasar pada teori ini adalah pembelajaran berbasis masalah misalnya dan diskusi kelompok. Kenapa? Karena eh, pembelajaran ini menghendaki siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang memerlukan aktivitas berbahasa. Jadi sebenarnya apa ya ada pengintegrasian antara aktivitas berbahasa dengan eh, kerja dalam kelompok yang harus mereka lakukan. Lalu ada teori konstruktivisme yang pada beberapa kurikulum ini dijadikan landasan yang dikembangkan oleh Vygotsky, bahwa karakteristiknya ini menunjukkan pembelajaran sebagai sebuah proses yang aktif dan siswa itu membangun makna berdasarkan pengalaman. Metode-metode pembelajaran yang berlandaskan teori ini harus memperbanyak anak dengan pengalaman-pengalaman berbahasa. Jadi tadi pembelajaran berbasis proyek masih bisa digunakan dan sangat cocok dengan teori ini. Juga memperbanyak diskusi-diskusi yang sifatnya kolaboratif. Ini sekedar contoh pembelajarannya yang seperti apa. Misalnya siswa diminta menganalisis teks sastra dan mempresentasikan pemahaman mereka dalam kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Kelompok kecil itu mungkin kelompok yang dibangun oleh 5, 6, atau 4 bahkan, dan kelompok besar itu yaitu di kelas. Eh,
Teori kognitif sosial ini pengembangan dari teori tadi yang dikembangkan oleh Bandura. Karakteristiknya pembelajaran dilandasi oleh observasi dan peniruan. Jadi ini apa namanya, sama mirip begitu ya, ada pengulangannya dan eh, menekankan pentingnya lingkungan sosial untuk mendukung proses belajar. Metode yang biasa dipakai itu biasanya metode role play, misalnya ya, bermain drama, diskusi kelompok. Mengapa? Di contoh ilustrasinya bermain drama itu siswa berlatih mengimplementasikan aktivitas komunikasi, baik mungkin ini lebih ke produktif, terutama berbicara, berinteraksi dalam konteks sosial dengan meniru perilaku otentik yang terjadi di lingkungan sosial. Teori interaksional itu dikembangkan oleh Michael Long. Karakteristiknya menekankan pentingnya interaksi dalam belajar bahasa dan belajar bahasa itu harus melalui komunikasi. Jadi metode-metode yang dipilih itu metode-metode yang biasanya memajankan anak pada aktivitas berbahasa seperti melalui diskusi kelompok atau permainan bahasa. Diskusi kelas akan menjadi contoh yang baik untuk penerapan teori belajar ini, gitu, dengan mengambil topik tertentu dan diupayakan untuk menggunakan bahasa target secara aktif. Apa yang dimaksud dengan bahasa target? Bahasa yang sedang diajarkan gitu. Jadi kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan masyarakat bilingualism ya. Paling tidak masyarakat kita itu menguasai dua bahkan tiga bahasa, di samping bahasa daerah juga ada bahasa nasional. Nah, dan tidak jarang di eh, apa pelosok-pelosok itu anak-anak eh, masih minim penguasaan bahasa Indonesianya, jadi mereka lebih sering dan lebih menguasai bahasa ibunya. Jadi untuk teori interaksional ini diutamakan penggunaan bahasa Indonesianya itu diperbesar porsinya ketimbang bahasa ibunya. Nah, ini teori belajar lain yang dikembangkan oleh Grayson yang kemudian disebut teori criminal input. Ini katanya pembelajaran itu terjadi melalui input yang sedikit lebih sulit. Anak-anak disodorkan dengan eh, konten yang di atas rata-rata biasa peruntukannya, supaya apa? Supaya nanti eh, terjadi semacam prediksi-prediksi yang dilakukan oleh anak melalui konteks begitu ya. Misalnya katanya ini ilustrasinya itu membaca teks yang memiliki kosakata baru tetapi dapat dipahami melalui konteks gambar atau kalimat atau mungkin teks sederhana. Eh, Berikutnya, untuk menjadi guru bahasa Indonesia yang baik, kan kita itu paling tidak sampai sekarang ini sudah terjadi beberapa pergantian kurikulum ya. Dan setiap kurun kurikulum itu biasanya ada pendekatan unggulan yang menjadi ciri dari kurikulum tersebut, serta orientasi pembelajaran bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia itu mau dibawa kemana. Sebetulnya kurikulum bahasa itu tidak dimulai dari tahun 68 karena sebelum itu juga masih ada teori seperti di masa kemerdekaan itu ya, ada kurikulum 47 dan sebelumnya mungkin, tetapi saya memulainya dari 68. Mengapa? Karena karakteristik sebelum tahun 68 sampai 68 itu kira-kira kurikulum bahasa ini sama gitu. Kecenderungannya seperti itu. Nah, pendekatan unggulan yang terjadi pada pembelajaran di eh, era kurikulum 68 itu yaitu pendekatan struktural. Apa itu pendekatan struktural? Pendekatan struktural itu pendekatan yang lebih menekankan pada penguasaan gramatika suatu bahasa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, penguasaan ilmu fonologi, ilmu morfologi, ilmu sintaksis dan seterusnya, begitu ya. Sehingga eh, kompetensi bahasa itu lebih dominan dibanding dengan kompetensi berbahasa.
Nah, apa yang terjadi produk dari kurikulum 68 ini mungkin para siswa di masa itu lebih menguasai gramatika tetapi dalam praktik berbahasa menjadi kurang. Jadi kalau diminta membuat surat lamaran pekerjaan, misalnya yang sifatnya praktis-praktis itu akan eh, susah. Tetapi kalau disuruh menganalisis fungsi kalimat, mana subjek, mana predikat, mereka jago-jago. Nah, eh, kurikulum 68 lalu berganti atau diperbaharui pada tahun 75 dengan pendekatan unggulannya itu adalah pendekatan tujuan. Ya, pada saat itu dikenal program PPSI, yaitu Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional, yang orientasi pembelajaran pada saat itu sebenarnya masih berfokus pada gramatika, tetapi sudah distratakan tujuannya itu berdasarkan fase-fasenya. Jadi mulai dari yang paling abstrak dan yang paling besar yaitu tujuan nasional yang ada di undang-undang tentu saja. Lalu diturunkan ke tujuan institusional itu yang diusung oleh setiap lembaga ya. Jadi kalau di tingkat SLA saja misalnya ada lembaga itu ada lembaga vokasional ya, guru ada SPG, lalu ada semua PM, ada macam-macam vokasi waktu itu dan namanya eh, kalau sekarang itu mungkin menjadi SMK itu ya. Karena sekarang tidak ada nama-nama institusi yang dispesifikan, tetapi sama saja semua SMK bahwa di dalamnya ada tentang teknik, ada tentang farmasi, ada tentang keguruan. Eh, keguruan sudah tidak ada. Eh, yang eh, tampak sekarang di SMK itu ya pertanian dan seterusnya. Nah, setiap setiap institusi itu nanti kan dibangun oleh berbagai bidang studi, termasuk bidang studi bahasa, ya geografi, matematik, bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, di setiap bidang studi itu ada tujuan juga yang disebut dengan tujuan kurikuler. Nah, itu muara-muara capaian berstrata dan di di tujuan di apa namanya di setiap bidang studi ada yang disebut dengan kurikulum mikro ya atau mungkin sekarang disebut silabus. Dulu disebut GBPP, garis-garis besar program pengajaran. Nah, pada GBPP itulah ada yang disebut dengan TIU, tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum itulah yang akan menjadi landasan para guru ketika membuat rencana pembelajaran diturunkan menjadi tujuan-tujuan operasional dalam TIK, tujuan instruksional khusus yang di era kurikulum sekarang itu disebut dengan tujuan pembelajaran. Jadi mengapa kita harus mengetahui latar kesejarahan gitu karena boleh jadi guru-guru itu tidak hidup di semua kurun kurikulum gitu sehingga kalau ada anjuran untuk berinovasi, berkreativitas, artinya kan harus memahami apa yang terjadi di kurun sebelumnya. Jadi itulah mengapa kita harus memahami perkembangan kurikulum ini. Sampai tahun 75, orientasi pembelajaran di pembelajaran bahasa, terutama bahasa Indonesia itu masih menekankan aspek gramatika. Jadi pendekatan struktural masih kental dan terjadi perubahan atau pergeseran itu sejak tahun 84 dengan memunculkan pendekatan proses ya. Jadi istilah eh, CBSA apa cara belajar siswa aktif yang mengoptimalkan fokus pembelajaran ada di siswa bukan di guru. Ini yang kalau dua kurun sebelumnya itu yang dominan mengajar atau proses pembelajaran itu terjadi lebih didominasi oleh guru memberikan materi. Nah, sebenarnya di tahun 84 itu sudah mau dialihkan ke keterampilan berbahasa yang kita kenal dengan empat aspek itu untuk kepentingan komunikasi ya. Nah, istilah pragmatik sebagai sebuah pendekatan bukan sebagai sebuah cabang ilmu juga diperkenalkan di kurikulum ini pada tahun 84. Nah, tahun 84 itu rupanya penekanan terhadap aspek keterampilan berbahasa belum begitu
berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian ditekankan lagi pada 10 tahun berikutnya ada kurikulum 94 yang mencoba menegaskan tentang pentingnya keterampilan berbahasa itu. Jadi yang saya sebut kompetensi berbahasa dengan pendekatan komunikatif integratifnya itu. Eh, Orientasi pembelajarannya apa? Pembelajaran lebih diarahkan pada pengembangan keterampilan berkomunikasi. Dan di tahun 94 itulah mulai populer apresiasi sastra yang pembelajarannya itu dikemas secara integratif. Jadi tidak ada pemilahan pokok bahasan. Ini pokok bahasan puisi, ini pokok bahasan membaca cerpen atau membaca surat atau menulis surat, tidak begitu. Nah, kesulitan implementasi di lapangan tahun 94 itu adalah kepandaian guru, kepiawaian guru dalam mengemas pembelajaran yang integratif itu. Pokok bahasan mana dengan mana yang harus dikawinkan, yang harus dikemas dalam satu pembelajaran di satu tampilan. Nah, di persekolahan, di sekolah dasar, di tingkat basic, pendekatan komunikatif integratif itu terlihat dari digunakannya pendekatan tematik spiral. Jadi SD itu tidak mengenal eh, bidang-bidang studi yang terpilah, tetapi pembelajaran dikemas dalam bentuk tema-tema ini sebagai bentuk implementasi dari pendekatan komunikatif integratif yang terjadi di sekolah menengah ke atas, sekolah menengah pertama ke atas. Tahun 2004 kita berganti kurikulum lagi, begitu. Ini sebenarnya penegasan bagi kurikulum 94, tetapi sekarang diorientasikan ke aspek-aspek kompetensi berbahasa turunan dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis yang lebih spesifik. Jadi misalnya ada kompetensi menulis surat lamaran, kompetensi lamaran pekerjaan ya, kompetensi menulis puisi, mengapresiasi cerita rakyat, atau pokoknya kompetensinya itu dibuat lebih spesifik dan pembelajaran harus dilakukan secara pakem dengan pendekatan pakem katanya, pendekatan yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Eh, Sekarang kita berada di era kurikulum merdeka sejak tahun 2022. Nah, sebenarnya sebelumnya itu eh, ada di 2006, sebentar saja dari 2004 itu kita memperbaiki lagi, menyempurnakan lagi kurikulum dengan kurikulum KTSP, tingkat satuan pembelajaran sebagai kritik terhadap eh, kurikulum sebelumnya yang terutama dari kawan-kawan kita di pelosok-pelosok ya, di NTT sana, di Papua sana gitu. Kalau materi disamakan secara nasional gitu, eh, tentu saja kondisi sekolah yang fasilitasnya tidak terlalu sehebat di sekolah-sekolah besar di kota-kota besar. Nah, ini akan menjadi persoalan. Akhirnya pemerintah menetapkan KTSP supaya ada keleluasaan bagi sekolah-sekolah di daerah-daerah itu untuk membuat kurikulum di tingkat satuan pendidikannya masing-masing. Nah, oleh karena itu pendekatan unggulan yang saat itu disarankan menyertai kurikulum ini adalah pendekatan kontekstual atau kita mengenalnya sebagai contextual teaching and learning. Baru-baru ini, eh, bukan baru-baru ini ya, lepas dari 2006 mungkin berjarak hanya sekitar 7 tahun saja, eh, kita berganti lagi kurikulum dengan kurikulum 2013 atau sering juga disebut K13 dan pendekatan unggulan yang disarankan waktu itu adalah pendekatan saintifik dan untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mungkin ya. Pokoknya pembelajaran bahasa khususnya dengan pendekatan berbasis teks ya, berbasis genre teks. Apa yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya? Nah, penguatan terhadap kompetensi berbahasa, dan fungsi sosial bahasa menjadi ciri dari kurikulum ini dengan cara
saintifik. Jadi siswa diajak untuk mengamati, mempertanyakan, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasikan gagasan mereka melalui berbagai ragam genre teks yang memiliki fungsi sosial tadi, ya sebagaimana penggunaan bahasa di masyarakat. Dan pada era inilah eh, pengembangan literasi baca tulis mulai populer. Ya sampai sekarang kan ada AKN, ada berbagai program literasi mulai dari gerakan literasi nasional, gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat. Nah, ini cikal bakalnya ada di kurikulum 2013 dan di era Mas Menteri Nadiem eh, yang sekarang masih menjabat menteri ini, lalu kita masuk ke kurikulum Merdeka yang sekarang sedang dianut, yaitu dengan pendekatan unggulannya itu adalah pendekatan proyek dan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Ini pendekatan proyek ini kemudian diintegrasikan dengan P5, penguatan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Mungkin yang dulu dikenal sebagai pendidikan karakter. Itu selintas tentang kurikulum. Nah, sekarang kita masuk ke eh, pisau ya, bagaimana guru action di muka kelas itu kan harus punya strategi mengajar action. Nah, ini ada beberapa istilah yang eh, mungkin harus kita samakan persepsinya, yaitu pendekatan, metode, teknik, model, dan strategi pembelajaran bahasa. Bagaimana eh, istilah-istilah tersebut eh, kedudukannya, mungkin saya bisa melukiskannya dalam ilustrasi begini. Pendekatan metode dan teknik ini tiga istilah yang beradik kakak yang orang tidak berbeda persepsi, kira-kira seperti itu. Jadi eh, pada umumnya masyarakat terutama para pendidik itu akan sepakat bahwa pendekatan itu merupakan landas pijak filosofis ya yang berisi prinsip-prinsip umum begitu belum belum bersintak belum belum bisa dimainkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang operasional sebelum diturunkan ke sebuah prosedur ya ke sebuah cara yang disebut dengan metode. Dan pilihan metode, pilihan cara, pilihan prosedur itu akan menjadi sangat beragam ketika dimainkan di muka kelas oleh orang yang berbeda-beda. Itu yang disebut dengan teknik. Teknik itu benar-benar operasional in action. Tetapi di sisi lain, kita juga mengenal istilah strategi dan model. Ya, empat model belajar yang sekarang diunggulkan atau disarankan oleh kurikulum Merdeka itu kan ada model PBL, Problem Based Learning, PJBL, Project Based Learning, Discovery Learning, dan Inquiry. Nah, bagaimana dua istilah ini, apakah apa namanya sehierarkis seperti pendekatan metode dan teknik? Nah, ternyata dalam berbagai referensi saya melihat kedua istilah ini berbeda, berbeda banyak ragam pandangannya gitu. Tetapi kalau diklasifikasi kira-kira ada yang memandangnya dari sisi mikro dan ada yang memandangnya dari sisi makro. Dari sisi mikro saya sejajarkan strategi model ini dengan teknik. Jadi eh, sebuah cara yang sudah sangat operasional in action yang sintaknya sudah jelas gitu dari A ke B ke C-nya itu di tingkat implementasi di dalam kelas. Nah, sementara strategi dan model kalau berperspektif makro ini lebih general gitu yang di dalamnya itu sebuah perencanaan yang komprehensif yang tidak hanya sekedar membicarakan pendekatan metodenya apa, tekniknya bagaimana, tetapi juga aspek-aspek lain yang seharusnya mendukung pembelajaran sebagai komponen-komponen PBM ya, misalnya materinya,
medianya, sistem pendukungnya, eh, asesmennya, seperti apa dibicarakan dalam sebuah model makro. Nah, penjelasan tentang pendekatan metode teknik, strategi, dan model ini sebenarnya saya sudah sampaikan di berikutnya, tetapi untuk tidak terlalu banyak memakan waktu, ini bisa dilewat, gitu karena intinya tadi sudah saya sampaikan. Eh, kita langsung ke, nah ini langsung ke mengenal berbagai metode pembelajaran bahasa, gitu ya. Saya tidak memperkenalkan teknik yang itu akan menjadi ciri khas setiap orang gitu. Ketika orang eh, menganut teori belajar apa, lalu pendekatan pembelajaran yang dianutnya apa, lalu disesuaikan dengan eh, siapa yang dihadapi dan seterusnya, dan memadukannya dengan gaya dia ketika membawakan pembelajaran. Tetapi paling tidak ini ada ciri-ciri umum yang menjadi apa namanya, saya menyebutnya metode garis miring pendekatan. Kenapa gitu ya? Karena pada beberapa buku seringkali metode ini juga disamakan dengan pendekatan yang masih harus diterjemahkan ke sintaks-sintaks yang lebih operasional. Misalnya, sebut saja metode konvensional. Metode konvensional ini cirinya ini berfokus pada pengajaran kosakata melalui metode ceramah gitu. Nah, apakah semua metode ceramah itu eh, apa tidak bagus atau dianggap kuno? Tentu saja tidak begitu karena penggunaan pisau itu, penggunaan metode pembelajaran itu akan sangat bergantung kepada kebutuhan dan gaya si pembawa metode atau kecocokan si pembawa metode dengan sikon yang dia hadapi. Nah, tetapi ternyata ceramah ini dianggap sebagai metode konvensional seiring dengan itu tadi di perkembangan kurikulum itu kurikulum sebelum 68 sampai 68 itu kan ditandai oleh orientasi pembelajaran pada struktur, pada gramatika. Nah, eh, konsekuensi dari pilihan itu maka pembelajaran bahasa lebih mengutamakan materi-materi, pemberian materi yang sebanyak-banyaknya. Pemberian materi yang sebanyak-banyaknya ya pilihan metodenya yang cocok untuk itu ceramah gitu. Kalau sudah capek, tulis di papan tulis, disuruh ditirukan atau didiktekan. Nah, itu metode-metode itu dianggap metode-metode yang biasa digunakan di masa lalu yang disebut dengan konvensional gitu ya. Sehingga eh, untuk pembelajaran bahasa menjadi sulit capaian untuk eh, ininya apa namanya capaian untuk bisa terampil berbahasanya. Jadi karena orientasi lebih ke kompetensi bahasa daripada ke kompetensi berbahasa. Yang kedua metode audiolingual berbasis SIMAKA ini pendengaran dan eh, pengulangan. Jadi ini mungkin termasuk metode-metode dikte itu ya, IMLA kalau dulu disebutnya itu. Identifikasi bunyi, lalu mengulang apa yang didiktekan guru. Jadi benar-benar melatih apa ya, melatih simakan. Metode communicative language teaching ini berfokus pada keterampilan komunikasi otentik. Ini mungkin dipengaruhi oleh kurikulum-kurikulum di Eropa ya, CFR, yang lebih mengutamakan pendekatan komunikatif, lebih mengutamakan keterampilan berbahasa ketimbang kompetensi bahasa gramatika gitu. Meskipun bukan berarti gramatika tidak penting. Nah, ada juga yang metodenya itu berbasiskan tugas, ya, seperti pada metode task-based language teaching. Kemudian ada yang mengintegrasikannya dengan konten-konten bidang studi, ya, seperti pada metode content-based instruction. Jadi, misalnya guru biologi
eh, merencanakan eh, pembelajaran yang berpokok bahasan untuk berpraktik, penelitian kecil-kecilan atau apa di laboratorium, nanti bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia untuk pelaporannya misalnya melalui teks prosedur atau apalah, kira-kira seperti itu ininya, implementasinya. Dan cooperative language learning ini eh, metode-metode yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Cooperative language learning atau kolaboratif learning ini melahirkan banyak model yang tadi saya katakan ya, model mikro ya, melahirkan beberapa teknik pembelajaran yang disebut dengan model, tetapi modelnya model model mikro, seperti apa ya, eh, jigsaw misalnya, atau teknik fishbowl, itu juga turunan dari metode ini. Jadi kesimpulannya, oh ini masih banyak ternyata metode yang kekinian ini, blended learning, eh, manajemen pembelajaran di masa COVID dulu ini sangat populer karena pembelajaran dilakukan secara daring ya, apalagi setelah mengenal teknologi seperti sekarang. Pembelajaran berbasis proyek ini yang sekarang di era kurikulum merdeka ini digaungkan, eh, dan pembelajaran berbasis teknologi. Tentu saja ini yang mengini ya, yang sekarang sedang marak gitu. Bahkan di mana di berbagai lembaga penyelenggaraan pendidikan seperti PPG, seperti apa itu ya, guru-guru juga, guru-guru penggerak itu diwajibkan untuk belajar mandiri lewat laman dan seterusnya, ini sedang marak saya kira. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari berbagai pendekatan pembelajaran tadi, eh, pendekatan metode teknik ini seperti MLM, multi level marketing, ada downline-nya, ada upline-nya. Sebuah pendekatan tertentu akan melahirkan banyak metode, dan metode yang ditelurkan dari pendekatan itu juga akan melahirkan banyak teknik. Jadi begitu seterusnya, berkembang-berkembang sehingga nama-nama teknik pembelajaran itu dari berbagai riset sering juga eh, diperoleh atau didapat dari hasil-hasil percobaan, hasil-hasil riset yang kemudian memunculkan nama sendiri begitu, nama tersendiri ya. Teknik anu, sebenarnya teknik-teknik yang dilahirkan itu dari bersumberkan pada teori belajar tertentu dan bersumberkan pada filosofi tertentu. Eh, Selanjutnya ini pemantik yang lain tentang materi ajar, materi pembelajaran. Eh, Aspeknya, komponennya itu tadi, materi pembelajaran itu kan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi bahasa ya. Ini pasukan linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan seterusnya. Kompetensi berbahasa itu yang empat aspek itu, reseptif, produktif, reseptif, menyimak dan eh, menyimak dan membaca, produktifnya berbicara dan menulis, dan sekarang satu keterampilan lagi yang sedang berkembang itu viewing, keterampilan memirsa. Apa bedanya memirsa dengan empat aspek lain? Kalau menyimak itu mengoptimalkan kerja pendengaran kan, berbicara oral, lalu membaca mata, lalu menulis sebut saja tangan gitu, tangan dan otak. Lalu memirsa yang mana? Memirsa ini kerjasama antara keterampilan membaca dan menyimak gitu. Oleh karena itu stimulus-stimulus pembelajarannya sering menggunakan media-media audiovisual seperti film atau eh,
sinetron atau apalah yang begitu-begitu yang memanfaatkan media audiovisual. Kompetensi sastra berkenaan dengan pengetahuan-pengetahuan sastra ya, ada sejarahnya, ada kritiknya, gitu, ada pengetahuan tentang genre-genrenya, dan yang berkenaan dengan apresiasi dan ekspresi sastra itu apa kegiatan eksternnya. Dan yang paling penting yang mungkin tidak secara eksplisit dicantumkan di dalam kurikulum adalah wawasan budaya gitu. Terutama ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing, BIPA. Wawasan budaya itu sangat-sangat penting karena kalau tidak diinkludkan dengan pembelajaran bahasa, maka kemungkinan untuk gegar budaya, untuk shock culture itu peluangnya besar. Nah, materi-materi ajar bisa sekarang itu kan apa mengacu pada konsep multimoda ya. Multimoda itu dari beragam sumber seperti teks misalnya sumbernya ini yang biasa, yang konvensional, materi cetak dari berbagai genre ya. Bisa dari buku, bisa dari koran, bisa dari mana-mana yang intinya itu eh, materi cetak. Tapi juga sumber belajar itu bisa dari gambar dan grafik untuk memperkaya informasi dan uh, untuk daya tarik bagi siswa. Yang bersumberkan audio untuk melatih kemampuan menyimak, video itu untuk memirsa, lalu platform-platform digital itu yang mengini ya karena sekarang pendidikan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. eh, Materi-materi yang diambil dari simulasi dan permainan, kegiatan-kegiatan praktis, dan dari ruang-ruang belajar yang sekarang ini tumbuh berkembang dengan subur. Jadi kalau melihat uraian materi aja sumber-sumber ini ada yang bersinggungan dengan media. Jadi misalnya untuk materi-materi tertentu selain bisa dikategorikan sebagai materi, materi ajar juga bisa dikategorikan sebagai media ajar bergantung kepada tujuan dan penggunaannya. Eh, ini berkenaan dengan media karena bagaimanapun pembelajaran itu harus didukung oleh media. Ya. Ada media gambar, media audio visual, media interaktif. Ya, sekarang bahkan eh, di era digital ini ya, virtual reality, augmented reality, media online, e-learning. Nah, ini saya kira yang begini tidak perlu dibicarakan panjang lebar karena sudah berserakan di sekitar kita. Yang terakhir ini asesmen. Saya tampilkan semua dulu. Eh, Asesmen itu berfungsi untuk menolok ukuri keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Sebenarnya tidak hanya itu karena kalau kita melihat beberapa tujuan sebagai contoh saja, misalnya asesmen dilakukan itu untuk menilai kemampuan berbahasa siswa yang sudah dicapainya, bisa juga untuk umpan balik bagi guru, apakah saya mengajar sudah baik, apakah anak-anak perlu diberi penjelasan ulang, apakah medianya sudah tepat, materinya sudah tepat, metodologi pengajaran yang dibawakan oleh guru sudah tepat atau tidak. Bisa juga untuk dukungan pembelajaran berkelanjutan gitu ya, bagian-bagian mana yang boleh di stop atau mana yang harus spiral gitu terus dibawa-bawa diperdalam lagi gitu karena berdasarkan refleksi dari asesmen yang dilakukan. Eh, Bisa juga untuk menentukan kebutuhan remedial. Tuh, tadi ya, ini bagian dari umpan balik sebenarnya. Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran di setiap persiapan mengajar apapun namanya, mau satuan pelajaran, mau RPP, mau modul ajar, gitu. Itu semua persiapan-persiapan guru secara administratif yang di situ sudah dicantumkan
apa yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut. Ya. Eh, Terukur tidak dengan asesmen yang diberikan itu. Menentukan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran, yaitu yang kita kenal dengan pengayaan itu, dan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Bagaimana dengan fungsi asesmen? Nah, asesmen itu ternyata memiliki tiga fungsi utama. Kalau dulu ini kerucutnya terbalik. Off learningnya kalau dulu itu di di posisi lebih banyak, lebih dominan ketimbang for dan S. Nah, sekarang ini tiga fungsi asesmen itu justru eh, terbalik kerucutnya. Asesmen di proses begitu itu harus harus lebih banyak dilakukan gitu karena kaitannya bukan hanya sekedar untuk mengukur keberhasilan belajar anak, tetapi juga harus difungsikan untuk kepentingan belajar, begitu, untuk belajar dan apa namanya balikan, balikan yang itu bisa difungsikan sebagai alat oleh anak untuk belajar. Of learning for learning as learning. Jenisnya bisa jenis asesmen bisa berkenaan dengan urusan kognitif, pengetahuan, bisa berkenaan dengan afektif, ya, perasaan seperti di sastra itu kan ada apresiasi dan yang berurusan dengan skill, dengan psikomotor. Di era kurikulum sekarang, gitu, ini asesmen diagnostik formatif sumatif ini menjadi bagian yang harus muncul di perencanaan pembelajaran yang mereka sebut modul ajar gitu, yang mungkin agak berbeda dengan pengertian di bukan berbeda, eh, ada dalam beberapa hal mungkin ada perbedaan sedikit gitu yang kalau dulu asesmen diagnostik itu kan tidak digunakan setiap saat di setiap pembelajaran, tapi sekarang ini diagnostik ini justru sangat penting dilakukan di awal untuk memprediksi begitu kemampuan siswa itu seperti apa. Dulu ada yang disebut dengan persepsi ya, sama fungsinya sekarang juga ada. Asesmen formatif dulu kan digunakan untuk mengukur tingkat capaian pembelajaran di setiap pokok bahasan tertentu. Jadi di era-era kurikulum tertentu disebut juga sebagai ulangan harian gitu. Dan sumatif ini yang kurun waktunya itu eh, ada satuan waktunya mungkin 1 bulan, mungkin semester. Jadi untuk mengukur kemampuan siswa dalam satuan waktu tertentu. Bentuk asesmen bisa lisan, bisa tertulis, bisa praktik, bisa proyek, dan bisa dalam bentuk tes atau bisa dalam bentuk non-tes. Nah, yang harus dikuasai perencanaan, pengembangan instrumen, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan seterusnya. Jadi teman-teman, saya tidak bisa memberikan apa namanya materi yang lebih implementatif, operasional, karena untuk satu pokok bahasan ini saja biasanya saya butuh bertemu dengan anak-anak tuh satu semester itu 16 kali pertemuan dikurangi 2 UTS dan UAS. Jadi kalau mau mendalam, oleh karena itu ini hanya pertanyaan apa namanya materi-materi pemantik yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang berminat untuk menjadi guru bahasa gitu, bahwa inilah hal-hal yang harus kita kuasai, bukan hanya sekedar penguasaan konten kebahasaan, fonologi, morfologi, sintaksis, dan seterusnya, tetapi juga bagaimana konten itu disampaikan melalui strategi-strategi yang didukung oleh tadi ya berbagai hal. Kurikulumnya seperti apa, teori belajar yang dipakai apa, dan seterusnya. Nah, mungkin satu hal ini yang tidak saya tuliskan, yang tidak sempat saya buatkan PPT-nya, tentang peristilahan ya. Ada evaluasi, ada penilaian, ada measurement atau pengukuran, ada assessment, ada skor, ada
ada tes, ada testing, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, itu peristilahan-peristilahan yang sangat dekat dengan kegiatan asesmen, ya, instrumen dan seterusnya. Mungkin saya perlu bukan apa ya, bukan memberitahu, tetapi lebih ke pandangan saya saja bahwa sekarang kan tidak lagi digunakan istilah evaluasi ya, lebih lebih ngetrennya di kurikulum sekarang itu menggunakan istilah asesmen. Eh, Padahal core-nya itu ada di evaluasi, di penilaian. Evaluasi itu eh, adalah proses mengumpulkan data, informasi yang ujung-ujungnya itu akan berakhir di sebuah keputusan dan keputusan itu beralasan. Nah, informasi diambil atau data diambil bisa melalui proses apa yang disebut dengan measurement, pengukuran. Jika datanya data kuantitatif. Nah, data-data kuantitatif itu kan disebut skor. Skor, ya angka-angka itu belum punya makna apapun sebelum skor-skor itu dikonversi, diolah dulu tadi ya pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dengan parameter atau standar tertentu. Misalnya, apakah mau menggunakan standar 4 seperti di perguruan tinggi A, B, C, D atau standar 10 ada nilai 7, 8, 9 atau mau menggunakan standar 100 ada nilai 76, 87 dan seterusnya sampai nilai 100 dan angka-angka itu masih harus dikonversi ke keputusan kualitatif misalnya ya bisa bisa kualitatifnya sangat baik, baik, kurang cukup atau bisa A, B, C, D tadi ya amat baik, baik dan seterusnya. Nah, measurement belum menjadi evaluasi ketika hasil data yang diperoleh dalam bentuk kuantitatif itu belum ditransformasi ke nilai. Ya, nilai itu kualitatif dan ada prosedurnya tersendiri. Nah, sementara bagaimana dengan asesmen? Apakah asesmen itu yang paling tinggi? Nah, kalau di secara umum asesmen kan lebih dipakai untuk mengevaluasi program ya. Tetapi asesmen di lingkungan pengajaran lebih difungsikan untuk pengambilan data sama seperti pengukuran, tetapi datanya bisa data kuantitatif, bisa data kualitatif. Nah, jika datanya berbentuk kuantitatif, maka prosesnya sama dengan measurement tadi, harus melalui transformasi angka ke nilai, lalu dikonversi dengan parameter tertentu, dengan standar nilai tertentu. Sementara jika hasil asesmen itu sudah langsung kualitatif, maka untuk menjadi sebuah evaluasi itu tidak perlu dikonversi lagi karena dia sudah mengandung keputusan. Kira-kira itu yang bisa eh, saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan dulu kepada moderator. Barangkali ada tindak lanjut dari ini, entah itu diskusi atau apa. Mohon maaf jika waktu ini terlalu banyak untuk menyampaikan. Nggak apa-apa, Bu. Benar Kan ya, Rika? materi satu semester dipadatkan jadi 1 jam ya. Iya, Tapi makanya jadi Rika. sangat informatif sekali, Bapak, Bu. Hmm, Mungkin saya akan minta tambahan waktu 10 menit ya kepada kerabat naras sekalian di sini dan juga Ibu Yeti untuk menjawab pertanyaan. mangga, mangga. Ya, sudah ada beberapa yang masuk. Saya akan mulai membacakan dari yang paling atas ya, dari Mbak Pudila. Hmm, Mbak Pudila bertanya, bagaimana mengadaptasi metode pengajaran bahasa dalam konteks formal atau sekolah dan informal atau komunitas atau keluarga, Ibu. hmm. Silakan Ibu dijawab. Satu-satu ya. Ya, Oke, baik. Siapa tadi Teh Rita? Pudila. Pudila. Terima kasih Pudila sudah merespon kegiatan ini. Bagaimana mengadaptasi metode-metode pembelajaran untuk konteks formal di persekolahan dengan metode-metode yang digunakan di luar konteks itu, mungkin yang informal.
Jadi kalau di persekolahan kan, nah ada keharusan-keharusan, ada ketentuan-ketentuan yang wajib diikuti. Misalnya harus berpedoman pada kurikulum, harus mencapai di minggu kesekian, bulan sekian itu harus sudah menyampaikan materi A, B, C, D, dan seterusnya. Dan itu semua akan sangat berpengaruh terhadap metode yang kita bawakan, termasuk jumlah siswa dalam satu kelas. Misalnya, apakah ini kelas bengkak atau kelas kecil, apakah homogen, tingkat pengetahuannya atau nano-nano. Jadi, bagaimana mengadaptasi metode-metode yang kita pilih itu akan sangat bergantung kepada tujuan tujuan kita menyelenggarakan pembelajaran itu apa, lalu sasarannya seperti apa, kebutuhan mereka apa, gitu, dan terutama karakter mereka sekarang saja di persekolahan saja, gitu ya, dengan pembelajaran diferensiasi itu kita harus mempertimbangkan tiga, tiga tipe pembelajar. Ada yang uh, audiovisual, ada yang visual saja, ada yang kinestetik gitu. Nah, apalagi jika dikaitkan dengan konteks non formal. Contoh misalnya, uh, ini uh, Fudila itu teteh ya. Eh, Iya, ya, Teh Fudi, saya pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk masyarakat Pantura ya. Pantura itu sekitar Indramayu, Subang, Cirebon, pesisir Pantura. Mengapa? Karena mereka ternyata banyak yang teridentifikasi belum bisa baca tulis ya, alias tuna tuna aksara ya. Eh, Kalau pilihan kata nanti kalau saya memilih diksi buta huruf dimarahin oleh Teh Rifka. Tuna aksara, tuna aksara. Nah, berbeda sekali pendekatannya itu dari segala macam, dari segala hal, termasuk pemilihan materi misalnya. Kalau materi untuk konteks persekolahan, itu materinya itu ini Budi, ini kakak Budi, namanya Wati dan seterusnya. Nah, tentu saja untuk konteks ibu-ibu Pantura yang sudah bercucu, yang sudah punya anak, yang tingkat kebutuhan ekonominya tinggi, terus mereka itu berlatar nelayan gitu. Eh, Pilihan-pilihan materi ketika ketika mengajarkan melek huruf itu, ya saya sebut melek huruf, itu materinya diambil dari apa yang mereka butuhkan. Misalnya bagaimana eh, mengenal jenis-jenis ikan gitu ya. Mana ikan yang bisa dikonsumsi langsung, mana ikan yang beracun misalnya. Jadi pengenalan hurufnya juga tidak tidak secara berurut sekuen dari A ke B ke C, tidak. Mungkin mungkin juga dari nama warung yang dia miliki misalnya ya. Eh, Warung Restu, warung makan Restu. R itu di alfabet itu di ujung. Tapi untuk kepentingan pembelajaran, pengenalan R harus didahulukan karena itu secara fungsional berkaitan dengan kebutuhan si pembelajar. Dari sisi metode, oh sangat humanis, sangat humanis. Jadi eh, piece to piece, bahkan ketika si ibu itu nyamannya, kalau dalam bahasa saya itu ngadapang ya, apa ngadapang itu ya? eh Duduk, bukan duduk ya, duduk di lantai tetapi tengkurap gitu. Ya, eh, itu kan sesuatu yang tidak biasa dilakukan di sekolah formal gitu. Tetapi eh, karena nyamannya si pembelajar yang notabene pembelajar dewasa itu ya, ibu-ibu maunya seperti itu gitu ya, diikuti gitu supaya dianya nyaman gitu. Jadi saya tidak bisa menunjukkan bagaimana cara mengadaptasi dari metode A ke teknik karena di tingkat teknik atau model makro itu apa yang kita bawakan sintak dari A ke B ke C ke D itu akan sangat dipengaruhi oleh si pembawa metode itu dengan mempertimbangkan hal-hal tadi secara konteks. Teh Pupu, Teh Pudi, bagaimana? sudah menjawab ya, Teh Budi.
Jadi memang pe- apa namanya pengadaptasiannya itu tergantung kebutuhan dan siswanya gitu ya, Bu ya. Ya, konteks. Oh, Konteks konten. itu siapa yang membawakan, siapa yang dihadapi, kebutuhan materinya apa, media pendukung yang dibutuhkan apa, gitu. Itu seperti tadi ya medianya misalnya kalau di persekolahan untuk mengajari baca tulis kan media bisa kartu kata, kartu huruf begitu. Tetapi di untuk ibu-ibu emak-emak yang di Pantura yang tingkat kebutuhannya nanti dikaitkan dengan wirausaha, dengan pertanian dan seterusnya gitu atau peternakan atau perikanan, mungkin ini apa namanya medianya itu harus media-media otentik gitu Yang ada di sekitar gitu ya. yang ada di sekitar gitu ya. Misalnya bahwa ikan buntal itu ternyata beracun. Nah, itu harus ditunjukkan paling tidak gambarnya gitu. Eh, baru ditulis buntal di bawahnya. Meskipun secara pedagogis buntal itu harusnya kalau di persekolahan itu diperkenalkannya itu belakangan gitu karena itu kosakata tertutup. BUN bun, TAL tal. Jadi harusnya kan kosakata terbuka dulu. Mama, Mimi, kalau mengikuti aturan metodologis dari mudah ke sukar, dari eh, sederhana ke kompleks. Tetapi untuk kepentingan yang tadi gitu ya, yang adaptif begitu, Praktis ya. yang praktis, jadi kita harus mempertimbangkan itu kebutuhan pembelajaran. Begitu. Dari Teh Pudi sudah menjawab, sudah dijawab di ruang obrolan. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu ya. Oke. Dari Kak Saharul Haryono, mungkin mau membuka mic, mikrofon jika ingin menanyakan langsung kepada Ibu Yeti. Kak Saharul, atau dibacakan aja? Boleh. Oh, oke, dibacakan aja ya. Hmm. Cukup panjang ini. Jadi Kak Saharul bertanya, Iya. hmm, Kak Saharul merasa pembelajaran bahasa di Indonesia itu sudah sangat pakem, tapi kemampuan berbahasa kita masih sangat memprihatinkan. Hmm. Nah, saya merasa persoalan kita, inkonsisten bahasa kita ini, misal yang dulu kita pahami, sebuah lema sekedar, sekarang menjadi sekadar. Materai menjadi materai. Itu artinya legal bahasa kita berubah-ubah mengikuti kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Itu menimbulkan banyak kebingungan di sekitar, terutama di kalangan pelajar dan masyarakat. Nah, pertanyaannya bagaimana menanggulangi persoalan ini, Ibu? Mungkin dalam kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa ya. Oke. Baik. Baik. Eh, Pak Syahrul, Syahrul ya. Saya mau panggil AA saja. Ini AA dan Teteh. eh ada dua peran yang harus dipahami. Peran guru dan peran saya versuskan dengan peneliti lah ya, gitu. Guru dan peneliti. Guru itu dituntut untuk preskriptif, sementara peneliti deskriptif. Apa preskriptif itu? Guru itu harus menjadi hakim. Jadi harus menunjukkan ini yang salah, ini yang benarnya. Tidak harus seperti ini, seharusnya begini. Itu guru. Tapi para peneliti itu pandangannya harus deskriptif. Fenomena bahasa yang terjadi di masyarakat itu seperti ini, ada bahasa Jaksel, ada bahasa ini, yang kemudian dari sisi riset mungkin itu bisa ditemukan pola atau bisa ditemukan apa begitu, temuan-temuannya. Tetapi tidak ada kewajiban bagi peneliti untuk menghakimi. Ini itu bahasa yang tidak baik, bahasa ini tidak benar, tidak begitu. Nah, tetapi guru ada keharusan untuk itu. Nah, tetapi juga kita punya dua kaidah dalam berbahasa itu. Ada kaidah baik dan ada kaidah benar. Ya, apa itu parameter dari kedua kaidah ini? Kaidah baik parameternya itu ke gramatika. Jadi benar dari seluruh aspek kompetensi bahasa. Benar dari segi font,
benar dari segi morf, benar dari segi sintak, ada semua ada kaidahnya. Nah, termasuk kaidah kosakata. Kemana kita mengacu kaidah-kaidah untuk kosakata yang terstandar. Kosakata kita itu berkembang, setiap saat berkembang, ada yang diambil dari bahasa daerah, bahasa asing, dan seterusnya. Tetapi kita punya sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Bahasa yang mencoba menampung semua itu untuk menjadikannya bahasa Indonesia, misalnya asalnya dari bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia, asalnya dari bahasa Arab kemudian menjadi bahasa Indonesia, asalnya dari bahasa Prancis kemudian menjadi bahasa Indonesia, lewat sebuah proses pengkajian yang nanti akan melahirkan kosakata-kosakata terkodifikasi, terstandar yang kemudian dipublikasikan lewat apa yang kita kenal sebagai kamus. Jadi kamus itu akan berisi informasi, inilah kosakata bahasa Indonesia, ini penduduk asli, ini penduduk ini pendatang, pendatangnya itu berasal dari mana, begitu. Lalu setelah bertahun-tahun ada di Indonesia, ada yang sudah diakui resmi menjadi penduduk kita, jadi tidak lagi dipertanyakan lu dari mana, pokoknya itu kosakata bahasa Indonesia. Tetapi juga masih ada yang diberitahukan di dalam kamus ini bahwa ini bentuk tidak formal dari ini. Nah, kenapa itu harus diketahui? Ternyata pemakaian bahasa itu tuntutannya tidak harus selalu benar yang mengacu kepada kaidah. Karena ada kaidah lain yang disebut dengan kaidah baik. Nah, kaidah baik kemana acuannya? Ke masyarakat. Masyarakat pengguna bahasa di mana bahasa itu hidup. Jadi ke sosial. Kalau kalau parameternya ke sosial, berarti kaidah itu ada yang universal, yaitu seperti kaidah benar itu universal. Kita tidak menoleransi bahwa dia itu dari Papua, bahwa itu dari Medan, lalu tidak bisa mengucapkan benar, tetapi mereka mengucapkannya dengan benar, begitu. Atau orang Sunda yang tidak eh, jarang mematuhi eh, bunyi-bunyi apa F dengan V itu semua dibila-bialkan menjadi P. Misalnya nama saya Irfan, jangan lupa ya Bu pakai P, pakai F, pakai F. Jadi F yang seharusnya F yang jadi nama saya Irfan Bu, jangan lupa pakai F ya, gitu. Nah, padahal kita punya kaidah font yang eh, sudah diaturankan bahwa bunyi ini begini, bunyi ini begini. Eh, Mengajar di mana? Di Sanawiyah, di Sanawiyah. Nah, baru ini problem. Kenapa problem? Karena ternyata di kaidah benar itu ada dua, ada dua acuan yang sekarang ini dipakai di masyarakat itu. Satu acuan yang umum, yang secara nasional diacu, seperti yang keluar dari Badan Bahasa. Tetapi di sisi lain juga ada acuan DEPAG, gitu ya. Misalnya untuk Sanawiyah yang berasal, kita hanya mengenal dua bunyi desis dalam dalam sistem fonetik bahasa Indonesia, S dan sh gitu ya. Susu dengan syarat, syarat dengan syarat gitu. Tapi kenyataan di masyarakat kok ada Sanawiyah begitu. Bagaimana dengan sholat? Dari itu imporan. Tidak usah dirisaukan karena Badan Bahasa sudah apa namanya mengesahkan bahwa oh kamu sudah menjadi penduduk penduduk kita sekarang, maka eh, dikodifikasilah meskipun mungkin untuk orang-orang tertentu yang eh, berasal dari lingkungan keagamaan agak agak keberatan juga ya, seperti halnya AAG mungkin keberatan juga untuk mengatakan manajemen kalbu karena eh, kalbu dan kolbu begitu ya yang dari asalnya itu berbeda makna begitu, meskipun kata itu diserap bukan dari kalbun tapi dari kolbun yang berarti lope hati gitu. Nah, jadi kaidah baik itu ngacunya ke sosial gitu. Kalau ke sosial kan artinya ini di setiap daerah berbeda, di setiap tempat berbeda kaidahnya yang disebut baik itu. Karena tolok ukurnya konteks. Siapa dengan siapa, kapan, di mana, untuk tujuan apa, gitu. Jadi bahasa yang baik belum tentu benar, belum tentu benar. Ya,
dan bahasa yang benar juga belum tentu baik ketika konteksnya tidak tepat begitu pemakaiannya begitu. Jadi jangan risau, Sahrul, tidak apa-apa, kita punya punya eh, polisi lalu lintas yang mengatur kodifikasi bahasa. Mungkin yang perlu dilakukan oleh guru adalah pandangan preskriptif tadi yang di dalam konteks resmi kita harus memberitahukan eh, ini ranahnya dan ini yang benarnya seperti ini seharusnya, tetapi di dalam pemakaian sehari-hari harus dilihat konteks. Tidak harus anak di kantin lalu berbahasa baku gitu karena konteksnya beda seperti itu. Oke, baik. Dari Sudah menjawab ya, eh, Kak Sarul. Baik. Selanjutnya ada dua pertanyaan, tapi mungkin bisa saya gabungkan dan menjadi pertanyaan terakhir ya, Ibu ya. Oke. Ini pertanyaan dari Kak Faridatul dan Dinda Sekar. Mhm. Pertanyaannya, bagaimana langkah efektif menyadarkan bahwa bahasa Indonesia itu penting? Mhm. Lalu, adakah tips atau saran metode pembelajaran yang bisa membiasakan siswa untuk menyimpulkan bacaan atau literatur? Waduh, pertanyaannya berat nih Teresa. Ini harus dijawab dalam satu semester. Terutama untuk ini ya, yang berkaitan dengan saya jawab dulu yang terakhir itu tentang pembelajaran membaca, gitu ya, pembelajaran membaca. Nah, di berbagai hasil riset kan, baik riset internasional maupun yang banyak dilakukan oleh para mahasiswa S1, S2, S3, ternyata kemampuan membaca anak-anak kita itu kan masih rendah. Ya, kita peringkat 2 secara internasional dari bawah gitu ya, kemampuan membaca kita itu. Baik yang penelitiannya yang ditunjukkan PISA, yang ditunjukkan oleh di tingkat SD misalnya EGRA, Early Grade Reading Assessment, eh, buruk sekali kemampuan membaca kita itu. Bahkan kalau menurut penelitian PISA terjadi penurunan nih dari tahun 2018 di dua periode terakhir pengukuran PISA, malah kemampuan membaca itu eh, turun sementara berkontradiksi dengan upaya pemerintah gitu ya yang mengadakan berbagai program literasi mulai dari Gerakan Literasi Nasional sampai ke GLS ya. Di Jawa Barat ada Redaton misalnya yang di sebulan sekali itu ada kewajiban untuk semua komponen sekolah itu sampai ke ibu kantin atau penjaga sekolah juga harus baca gitu ya di hari tertentu, jam tertentu, atau 15 menit sebelum pelajaran dimulai harus membaca, juga ternyata tidak sanggup mendongkrak kemampuan membaca anak-anak Indonesia gitu. Mengapa? Kalau saya sih melihatnya lebih ke berefleksi pada diri saja gitu. Jangan-jangan ada yang salah dari pengajaran membaca selama ini yang dibawakan oleh guru begitu. Eh, Akibat ketidaktahuan. Misalnya, ini contoh kecil saja. Pembelajaran membaca itu terbagi dua untuk membaca permulaan dan membaca lanjutan. Membaca permulaan itu sasarannya melek huruf. Jadi bisa baca saja dulu meskipun tidak paham artinya. Tetapi melek melek wacana yang kedua itu di membaca lanjutan bukan hanya sekedar bisa membunyikan, menyaringkan, melafalkan, tetapi juga harus bisa menginterpretasikan makna-makna di balik lambang itu apa, baik makna literal tersurat maupun makna implisit ya, eksplisit, implisit, eh, makna tersurat, tersirat, bahkan tersorot kalau saya itu. Reading on the line, reading between the line, reading beyond the line. Jadi tersurat, tersirat, tersorot. Kalau yang tersorot itu metakognitif. Itu berkaitan dengan pengalaman, dengan skemata yang dimiliki dan seterusnya. Nah, ini di kita itu kalau kita lihat gitu, pembelajaran-pembelajaran membaca satu dari cara ya, dari cara. Di kelas 4, 5, 6 SD itu masih diajarkan membaca nyaring, tidak dibiasakan membaca senyap. Dan itu terbawa-bawa sampai ke SMP. Di SMP masih pembelajaran membaca itu
Ayo, Fudi, baca, stop, lanjutkan, Skar, stop, lanjutkan, Rizka, stop. Jadi pembelajaran membacanya itu, anak-anak itu lebih berperhatian pada bagaimana membunyikan lambang ketimbang menangkap lambang. Itu satu. Yang kedua tidak ada, padahal proses membaca permulaan itu sebaiknya berakhir di kelas 3 SD. Dari kelas 4 ke sini itu harus sudah dilatih membaca senyap. Itu satu. Yang orientasi pelatihan pertanyaan-pertanyaannya bukan, kalau menurut Bloom itu jenjang kognisi itu merentang dari C1 sampai C6. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, mencipta, to create di ujung. Nah, biasanya guru-guru di lapangan, bukan biasanya saya tidak ngejajah, tetapi paling tidak ada pengalaman seperti itu, yang dilatihkan kepada siswa di, entah itu di tingkat dasar maupun sekolah menengah, itu pertanyaan-pertanyaan itu di seputar pertanyaan ingatan, begitu. Kapan, di mana, apa judulnya. Jadi tidak menggali pertanyaan-pertanyaan yang oleh persekolahan sekarang disebut dengan HOTS, High Order Thinking Skills. Ya. Jadi pertanyaan itu bagaimana jika kamu menjadi Presiden RI untuk menghadapi ini, tetapi lebih pertanyaannya siapa Presiden RI periode sekian atau berasal dari mana Presiden kita. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan yang penggalian pikiran. Nah, lalu terkait dengan anak-anak tidak bisa mengambil intisari bacaan gitu ya. Nah, ini berawal jadi harus ada kesadaran bahwa untuk mengenali inti itu dimulai dari kalimat. Jadi kalau pengenalan kalimatnya buruk ya, tidak tahu tidak bisa mengidentifikasi fungsi kalimat, mana subjek, mana predikat dan seterusnya, itu akan menjadi basic ketidakmampuan untuk mengenali inti di tingkat paragraf yang disebut ide pokok atau kalimat utama. Dan itu akan ketidakmampuan mengidentifikasi ide pokok atau kalimat pokok di tingkat paragraf akan berdampak pada kemampuan mengambil inti di tingkat teks besar yang disebut tema gitu. Jadi itu saling terkait gitu ya. Lossnya perhatian terhadap terhadap gramatika itu dimulai pada tahun kurikulum era 94 ya, pada saat diunggulkan pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif itu yang menekankan pada aktivitas berbahasa melalui 4 aspek keterampilan berbahasa yang ditaksirkan keliru oleh para guru, yang pembelajaran itu lebih menekankan pada keterampilan berbicara. Nah, ini diperparah dengan tidak match-nya tuntutan pembelajaran di lapangan dengan sistem evaluasi oleh pemerintah lewat UN itu. Jadi UN-nya masih gramatika center, pengetahuan pengetahuan ketatabahasaan, sementara yang terjadi di lapangan juga salah salah kaprah. Pembelajaran lebih diarahkan ke pembelajaran berbicara, maka ketika tiga mata pelajaran itu dijadikan kojo begitu ya untuk menentukan kelulusan, disitulah terjadi fenomena yang sangat menyedihkan. Apa itu? Terjadi baterai. Terjadi banyak fenomena bunuh diri anak-anak gara-gara anak pandai, anak luar biasa lalu tidak lulus UN. Guru-guru menjadi tidak jujur karena berkembang apa namanya punya bantuan-bantuan siluman ketika ujian gitu ya yang tersebar. Jadi ketidakjujuran menjadi subur dan seterusnya. Jadi mengapa tadi saya mengisi acara ini agak komprehensif, harus diawali dengan teori belajar dan seterusnya, supaya ketika memilih metode itu memang dengan pemahaman yang komprehensif begitu. Jadi teh Sekar, teh siap tadi itu, teh Hari, apa tadi intinya? Saya jadi lupa kemana-mana jawabannya, teh Rita. Membiasakan siswa mampu menyimpulkan.
Heeh, kebiasaan siswa menyimpulkan itu menjadi lemah, itu mah ada memang harus dilatih. Begitu makanya sekarang upayanya itu apa? Upayanya itu dengan menyajikan materi-materi ajar multimoda. Begitu jangan sampai kejadiannya itu seperti dulu, begitu orang tua dulu itu kalau ke dokter lalu tidak paham bagaimana menafsirkan 3 kali 2 tetes dalam sehari untuk membaca resep. Karena apa? Materi-materi otentik dari lapangan, dari kenyataan di masyarakat tidak dimunculkan atau tidak bisa membaca jadwal keberangkatan kereta api atau tidak bisa membaca infografis tentang bagaimana lahan pertanian yang ada di desa di desanya. Karena apa? Karena dulu materi ajar hanya dipajankan dengan satu macam, yaitu materi cetak, teks. Gitu. Sementara sekarang info kan tidak selalu disajikan dalam bentuk uraian verbal seperti itu. Bisa dengan infografis, bisa dengan grafik, bisa dengan gambar, bisa. Nah, sekarang em, materi-materi seperti itu dibawa ke persekolahan supaya anak terbiasa dengan tadi membaca hal-hal yang implisit, yang tersirat, tidak tersurat. Jadi kemampuan tersuratnya harus bagus, kemampuan membaca tersiratnya harus bagus, dan yang terutama yang tersorot itu bagaimana memanfaatkan info-info itu untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan life skill itu. Oke, baik. Seperti itu mungkin, Teh. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Dinda dan Kak Farid. Betul ya. Gitu. Oke. Karena waktunya sudah mendekati pukul 5.30, sudah memasuki waktu-waktu beribadah. Mungkin kita sudahi dulu pertemuan hari ini ya, Bu Yeti ya, dan kerabat Nara sekalian. Terima kasih sekali karena diskusinya seperti kata Kak Muhibudin, daging sekali. Karena materi 1 semester dipaparkan, kemudian 1 semester lagi dari pertanyaan yang tadi. Jadi Ya, kita belajar 2 semester dalam 1,5 jam ini. ya. Jadi mungkin saya mau terakhir saya mau menyampaikan terima kasih kepada narabahasa yang sudah mempercayai saya berbincang di sore hari ini. Terima kasih, hatur nuhun, thank you. Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima Yeay. Kita foto bersama dulu ya, Ibu, kasih. bareng teman-teman sekalian. Boleh tolong dimatikan Oke, thanks. Mana seperti Oke. Oke, Nah, senang. mari kita foto bersama. Silakan kerabat Nari yang ingin membuka kamera. Ah, Ada lagi, kita akan berfoto 2 kali ya, karena layarnya terbagi jadi 2 untuk memuat semua teman yang hadir di sini. ini mohon maaf Terika, ternyata nih Ya. banyak juga nih mahasiswa saya di sini. Oh, Mohon maaf jika tidak bisa menyapa dari S1, S2, S3 nih. oh, keren banget. Baik. Oke, karena sudah tidak ada yang membuka kamera, saya ambil tangkapan layar ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Coba semua yang mau bergaya, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak.